A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Ar-Rahimi. Kitabut Thaharati artinya apa artinya? Kitabut Thaharati, kitab Toha. Kitab apa? Toharoh. Artinya toharoh apa? Suci. Jadi kenapa ketawa? Lupa gitu ya. Kitabut Thaharati, kitab suci. Kitab yang menjelaskan tentang apa? Hukum bersuci, kitab toharoh itu. Al-miyahu air, allati yang yajuzu biha yang digunakan, allati yang yajuzu biha digunakan at-tathiru untuk bersuci. Sab'u miyahin ada berapa? Sab'u ada berapa? 7. Sab'u miyahin ada tuh 7 macam apa? Air. Yang pertama ma'us sama'i. Artinya ma'us sama'i artinya air apa? Air yang turun dari langit. Air apa namanya? Air hujan. Ma'us sama'i air hujan, wa ma'ul bahri dan air yang kedua air laut. Siapa tadi yang jawab? Pas deh lah. Iya, juara 1 kok, nggak pinter. Wa ma'un nahri dan air. Kalau bahru laut, kalau nahri sungai. Yang ketiga ma'un nahri, yang keempat wa ma'ul bi'ri air. Jadi ada istilah antara langit dan baina sama wal bi'r. Bi'r itu artinya sumur, antara langit dan sumur. Jarak kita baina sama wal, bukan baina sama wal arti, tapi baina sama wal bi'r, antara langit dan sumur. Kalau hanya dengan bumi kan mudah, turun langsung kena bumi. Kalau ke sumur kan masih butuh perangkat lagi, butuh timba, butuh kerean dan lainnya. Yang kelima ya, wa ma'ul aini. Ayo, ma'ul aini air apa? Air mata. Wa ma'ul aini air mata air. Ya benar mata, tapi Al-Quran kalau sekedar air mata, masa iya air mata untuk berwudu? Jadi namanya sumber mata air mata air yang keluar dari. Jadi air yang keluar dari bumi secara alami. Bisa. Bukan yang dari sumur ya. Kalau sumur kan memang sengaja digali kan, sengaja dibuat. Kalau air mata air ini alami. Kemudian yang ke berapa? 6. Wa ma'us salji dan air salju. Wa ma'ul bardi. Apa yang terakhir? Wa ma'ul barodi. Wa ma'ul barodi dan air. Asal lupa kan ada 7. Ayo sebutin. Air panas nggak boleh untuk berwudu. Air embun. Summa kemudian al-miyahu air ala arba'ati aksamin
ala arbaati aksamin dibagi menjadi 4. Jadi macam-macam air itu yang suci itu ada 7, kemudian masih dibagi lagi air itu menjadi 4 golongan. Yang pertama tohirun, air suci. Tohirun air suci, mutohirun yang mensucikan. Goiru makruhi dan tidak makruh. Goiru makruhin dan tidak makruh digunakan. Wahwa yaitu almaul mutlaqo, yaitu air apa? Air mutlak. Yang kedua watohirun air suci. Jadi yang pertama tadi air apa? Air suci dan mensucikan yang tidak makruh digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Jadi yang dimaksud tohirun mutohirun goiru makruhin yaitu air mutlak yang suci, yaitu yang tidak kemasukan apapun. Jadi murni suci, ya, mutlak. Jadi bisa digunakan selain suci, bisa digunakan untuk mensucikan. Ini air mutlak. Yang kedua watohirun dan air suci mutohirun yang mensucikan. Air suci yang mensucikan. Makruhun dan makruh. Nah, kalau yang pertama tidak makruh, yang kedua makruh. Suci mensucikan tetapi makruh yang kedua. Wahwa yaitu alma'u air, al-musyammasu. Artinya al-musyammasu apa? Samsun artinya matahari. Berarti apa? Air yang terkena panasnya matahari, yang terkena sinar panasnya matahari. Jadi ma'ul musammasu yaitu air yang terkena panasnya sinar matahari. Itu yang kedua. Jadi ini air suci mensucikan tapi makruh. Makruh itu artinya apa? Boleh digunakan, boleh tidak. Tapi kalau masih ada yang mutlak, kita harus menggunakan air yang mutlak terlebih dahulu. Kalau darurat tidak ada dan ini panasnya karena panas matahari, boleh digunakan untuk berwudu. Ini makruh. Kita kan sering begitu pakai yang makruh itu. Satu contoh, ketika di terik panas matahari, air yang di ledeng, yang di tower itu kan ketika pertama ngalir kan panas. Nah, itu kalau digunakan untuk langsung berwudu, itu makruh. Ya, boleh, tidak dosa, tapi makruh. Lebih baik dihindari. Jadi alihkan dulu untuk yang lainnya, untuk membersihkan lainnya, baru digunakan untuk berwudu ketika sudah dingin. Ya. Kita kan sering kalau duhur atau asar itu kan pasti itu panas kan, tapi panas terkena matahari itu yang dinamakan air makruh mutlak. Air suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga watohirun air suci goiru mutohirin dan tidak bisa mensucikan. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Wahwa yaitu alma'u air al-musta'malu. Itu artinya musta'mal. Musta'mal ayo.
Air yang terkubur. Al-mustakmalu yaitu air yang tercampur dengan perkara yang suci di sini. Itu air yang berubah sebab tercampur dengan perkara yang suci. Contoh misalkan air yang sudah kita gunakan untuk berwudu. Itu mustakmal. Itu kan air suci kan? Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk nyuci piring, bisa. Jadi kita berwudu, ini kalau lagi nggak ada air gitu kan, ngirit kan begitu. Kalau lagi nggak ada air, habis bekasnya berwudu, itu diwadahin, kemudian digunakan untuk mencuci piring, itu tidak apa-apa. Maksudnya itu. Tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu, untuk bersuci. Hanya boleh suci tapi tidak mensucikan. Wal mutagoyiru itu artinya yang merubah. Wal mutagoyiru yang merubah bima kholatohu, bima sebab kholatohu tercampur, minat tohiroti dari perkara yang suci. Jadi itu suci tapi tidak mensucikan. Itu sama misalkan airnya bersih. Ini ada air di ember bersih, belum terpegang oleh tangan, belum kemasukan tangan, tapi kecipratan dengan air bekasnya untuk berwudu. Sama itu, seperti itu. Tetap tidak boleh digunakan untuk berwudu. Jadi misalkan naruh air di dekat padasan di tempat berwudu, terus ini airnya tidak ditutupi, kita berwudu, terus kecipratan kena percikan air yang kita gunakan untuk berwudu, maka itu tidak boleh digunakan untuk berwudu airnya. Boleh digunakan untuk lainnya, nyuci piring dan lainnya boleh. Yang tidak boleh digunakan untuk berwudu, untuk mandi haid, mandi suci tidak boleh ya. Kalau mandi biasa boleh, yang tidak boleh digunakan untuk mandi suci. Suci dari haid, suci dari nifas, suci dari hadas besar. Kemudian yang keempat, wamaun, air. Yang keempat, jenis air yang keempat, wamaun, air najisun, yaitu air najis. Najisun najis. Wahua yaitu alladhi yang halat, halat kejatuhan najis, fihi di dalamnya, halat kejatuhan fihi di dalamnya najasatun najis, jadi yang kejatuhan najis. Wahua dan ia, dan ukurannya, dan ukurannya dunal kullataini, kurang dari 2 kullah. Aukana 2 kolah. Aukana kullataini, atau sebanyak 2 kolah. Fatagoyyaro, tetapi airnya berubah. Wal kullatani ukuran 2 kolah yaitu khamsu mi'ati ritlin. Berapa khamsu mi'ah berapa? Ayo. Kalau khamsu, kalau khamsatun itu artinya 5. Kalau khamsu mi'ah artinya berapa?
Ayo berapa? Berapa orang itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 500. Mi'ah kan 100. Mi'ah kan artinya 100. Kalau khamsu mi'ah berarti 500 liter di sini. Liter. Baghdadi menurut negara Baghdad. Takriban kira-kira fil asohi menurut kaul yang asoh, yang benar. Tadi untuk air yang makruh tadi mana? Yang kedua ya. Nah, ini ada tambahan penjelasan. Yang kedua, untuk makruhnya air yang terkena sinar matahari itu ada 2 syarat. Yang pertama, berada di daerah yang suhunya panas. Jadi ketika kita gunakan memang terasa panas, itu makruh. Tapi kalau hanya sekedar anget tidak. Kadang kan kalau pas terik matahari kan rasanya panas banget kan, itu terasa panas. Yang kedua, syarat makruh lagi, ketika itu panasnya ditaruh di benda yang terbuat dari logam, wadah yang terbuat dari logam. Itu kalau air dijemur terus wadahnya itu logam kan pasti panas itu. Nah, itu makruh digunakan untuk bersuci. Jadi ukuran liter kalau menurut negara Baghdad itu 2 kolah itu 500 liter. 500 itu berarti seberapa itu? Berapa? Ada berarti kalau ukuran kalau drum itu kan satu drum itu kalau isinya kan 200 liter. Kalau galon yang 20 literan berarti harus berapa? Untuk mencapai 500 berarti 10 kali 2 200. Berarti berapa? 50 ya? Butuh 50. Tapi ketika itu, jadi kalau airnya tidak ada 2 kolah, ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya, untuk berwudu. Jadi kalau orang-orang dulu kan banyak yang punya kamar mandi itu kan ada namanya jeding itu ya. Itu kan luas gitu, tapi ada yang tidak luas. Kalau yang tidak luas, yang kurang dari 2 kolah, hanya seukuran ember atau apa, itu tidak bisa digunakan berwudu, ya. Berwudunya harus di air yang mengalir. Nah, kecuali kalau kamar mandinya, bak mandinya ini lebih dari 2 meter atau 3 meter persegi, itu boleh. Wudunya langsung diambil gitu boleh. Yang tidak boleh kalau kamar mandinya cuma tingginya 1,5 meter, bak mandinya tingginya 1,5 meter, terus dipenuhin kayak yang di kamar mandi umum itu tidak boleh kalau ngambil wudunya dari bak mandinya ya. Jadi harus bak mandi yang luas. Kalau orang zaman dulu itu, orang-orang kuno dulu, itu kan bak mandinya gede banget sampai seukuran orang, kalau kita masuk itu kan tenggelam kan gitu sih. Kadang minimal segini, biasanya kan begitu kalau orang-orang zaman dulu tuh. Nah, yang segitu terus luas, lebar, nah itu boleh digunakan untuk berwudu, langsung diambil begini boleh. Itu. Terus ada 2 kolah, ukurannya ada airnya 2 kolah. Tapi ketika terkena najis itu berubah rasa dan baunya, maka ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau 2 kolah tadi lebih, misalkan bak mandinya gede, terkena tai cicak, tapi itu tidak merubah bau, rasa, dan warnanya, maka itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau warna, bau, dan rasanya ini berubah, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Paham ya? Paham gak? Faslun. Faslun bab wa juludul maitati.
Juludu itu artinya kulit, al-maitati bangkai. Tathuru bisa disucikan. Kan ada kulit bangkai. Ini bab kulit bangkai. Tathuru bisa disucikan biddibai dengan cara disamak. Biddibai dengan cara disamak. Tahu disamak? Jadi kulit bangkai. Kulit yang sudah berbau itu kan tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kalau sudah disamak, boleh disamak itu dihilangkan baunya. Misalkan dibersihkan dengan kapur sirih itu, ya, njet kalau orang Jawa, atau apa namanya kalau bahasa Indonesianya? Kapur yang warna putih yang biasanya kadang untuk bukan. Yang biasanya untuk campuran, untuk makanan, terus untuk bukan lain. Apu. Kapur yang biasanya untuk nginang itu loh. Yang biasanya untuk nginang, tahu. Nah, kan itu bisa digunakan untuk membersihkan bangkai. Terus bisa lagi membersihkannya dengan cuka atau dengan jeruk nipis. Jadi kalau bau bangkainya itu hilang, berarti boleh dimanfaatkan. Boleh dikonsumsi, boleh dimanfaatkan. Jadi baunya amisnya harus hilang ya. Amisnya, bau bangkainya harus hilang kalau mau dimanfaatkan. Itu caranya, namanya dijilid, disamak. Kemudian illa kecuali, tadi misalkan kulit kambing atau kulit sapi itu, bangkai sudah menjadi bangkai, mau dimanfaatkan, sayang harus dibersihkan seperti itu membersihkannya ya. Kecuali jildal kalbi, kulit anjing, wal hinziri, dan kulit hinzir apa? Babi. Wa ma tawallada, dan hewan yang terlahir minhuma, dari salah satu anjing dan babi. Aumin ahadihima, atau yang lahir dari salah satu dari keduanya. Keturunan anjing dan babi ini tidak bisa disucikan ya. Tidak bisa disucikan seperti kulit lainnya. Jadi kulit anjing, babi, dan keturunannya, dan sesuatu yang lahir dari keduanya, maka tidak bisa disamak, tidak bisa disucikan, tidak bisa dijilid. Misalkan terus kucing melahirkan anjing, kan ada kan kawin silang, kan ada kan antara kucing dengan anjing melakukan hubungan, akhirnya melahirkan anak, maka anaknya hukumnya ya ikut yang ke anjingnya, meskipun yang melahirkan kucing, karena keturunan dari anjing. Ya kalau hewan kan nggak tahu adab, nggak punya adab. Maka kalau manusia tidak punya adab, berarti sama dengan hewan. Sabar. Wa atmul maitati, dan tulang dan tulang al-maitati apa? Darah. Maitah itu apa? Maitah ada yang ingat?
Iya, darah ya. Darah nggak artinya? Coba dicek nanti. Apa? Oh, al-maitat itu apa artinya? Bangkai, ya. Wadmu dan tulang al-maitati bangkai, wasya'ru dan rambutnya. Oh iya, bangkai ya. Rambutnya bangkai maksudnya. Al-maitati wasya'ruha dan rambutnya bangkai. Najisun najis illa kecuali al-adamiyu bangkai manusia. Jadi bangkainya hewan itu hukumnya najis. Yang tidak najis adalah bangkainya manusia. Tapi meskipun tidak haram, tidak najis, tidak haram untuk benar gak? Meskipun bangkai manusia ini tidak najis, tapi haram dikonsum. Benar gak sih? Iya benar. Masa manusia makan manusia? Berarti hewan jenis apa itu? Kalau dalam biologi apa? Karnivora, omnivora atau herbivora? Karnivora. Ibu nggak tahu ya, ibu tanya ini. Kan yang masih sekolah kalian. Jadi semua bangkai hewan yang sudah menjadi bangkai itu hukumnya najis, kecuali bangkainya manusia. Tapi meskipun bangkai manusia itu tidak najis, tidak boleh dikonsum. Faslun wala yazuzu. Apa artinya juzu? Wala yazuzu dan tidak boleh istimalu awani menggunakan bejana. Wala yazuzu dan tidak boleh istimalu awani menggunakan bejana adz-dzahabi yang terbuat dari emas, wal fiddati atau perak, wa yazuzu dan boleh istimalu menggunakan bejana atau tempat ghairihima selain emas dan perak minal awani dari bejana atau tempat menaruh sesuatu bejana itu. Jadi selanjutnya yaitu tidak boleh menggunakan bejana. Bejana itu tempat air yang terbuat dari emas atau perak. Sedangkan bejana lainnya itu boleh digunakan. Jadi kita karena orang kaya, anak sultan kadang-kadang. Sultan pakainya gelasnya emas, perak. Untuk air tempat minumnya pakai emas, perak. Terus piringnya juga emas, itu tidak boleh. Ya. Itu hanya boleh digunakan untuk pajangan. Tidak boleh digunakan untuk makan, untuk menaruh barang tidak boleh ya. Jadi meskipun nanti kalian kaya aja nggak usah. Meskipun nanti ditakdir Allah kaya raya menjadi sultan, entah sultan apa tadi. Tapi jangan sampai makan dan minum menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Karena emas dan perak itu hakikatnya adalah perhiasan. Emas peraknya pakai anting aja, pakai kalung, pakai gelang, pakai semuanya Bu dulu.
Jadi tidak boleh ya. Kemudian faslun. Bab berikutnya wasiwaku. Bab apa ini? Siwaku? Memakai siwak. Tahu siwak? Kalau sekarang kerennya ya gosok gigi gitu. Bersiwak artinya menggosok gigi. Kerennya, bahasa kerennya sekarang itu gosok gigi. Dulu kan nggak ada sikat, pakainya kayu siwak. Langsung pakai kayu siwak itu. Biasanya orang-orang kalau dari Mekah, orang-orang dari haji, dari umroh, hiban. Jadi orang-orang yang dari haji dan umroh itu bawa kayu siwak ya. Itu biar sunnah pakai siwak. Nah, sekarang sudah ada gosok gigi. Siwaknya sekarang kan dibuat untuk apa? Untuk pasta giginya. Jadi nggak perlu lagi kayak pakai siwak. Jadi orang tuh kadang tuh melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena itu sunnah. Jadi mau ngapain siwakan terus sampai bau sampai jamur siwake. Iya kan ada kan begitu. Tradisi seperti itu kan ada. Ya, jadi mau sholat gosokkan dulu pakai siwak. Nah, yang afdol itu sebelum berwudu gosok gigi kan begitu. Bersiwaknya sebelum berwudu, bukan mau sholat. Artinya apa? Lama-lama kan bau. Digandeng, ditaruh di tasbih lagi biasanya. Terus lama-lama menjamur kan begitu. Menjadi apa? Kalau sudah menjamur, berarti sudah kotor, tidak steril kan begitu. Mustahabbu disunatkan. Jadi bersiwak atau bergosok gigi itu, menggosok gigi itu disunatkan. Fi kulli halin, dalam tingkah apapun, dalam hal apapun. Illa kecuali ba'da zawali setelah az-zawali tergelincirnya matahari. Liso ini bagi orang yang berpuasa. Jadi menggosok gigi itu sunnah dalam hal apapun, mau melakukan apapun menggosok gigi itu sunnah. Kecuali setelah tergelincirnya matahari. Itu makruh. Bagi orang yang berpuasa. Kalau nggak puasa ya nggak apa-apa. Mau sampai siang, mau duhur, mau asar, menggosok gigi silahkan. Tapi kalau waktu berpuasa, menggosok giginya sebelum matahari terbit. Ya. Maksimal sebelum matahari terbit 5:30 kan begitu. Jadi kalau sudah matahari terbit, maka sudah lewat matahari terbit, itu hukumnya makruh. Lebih baik dihindari. Wahwa yaitu fi salasati mawadi'i, wahwa yaitu disunahkan menggunakan siwak di 3 waktu, di 3 tempat ya. Asyaddu sangat istihbaban disunatkan. Jadi sangat disunatkan menggunakan atau bersiwak menggosok gigi di 3 waktu. Yang pertama inda tagoyuril fami. Inda ketika tagoyuri mengeluarkan alfami dari mulut. Azmin bau yang tidak sedap, wa goirihi dan lainnya. Jadi sunnah yang pertama menggosok gigi di saat mulut kita bau. Habis Oh kamu nggak punya kitab ya yang ini? Oh, kamu itu diem aja kamu.
Ngomong kalau nggak punya kitab. Kemarin kan dapatnya yang itu aja, yang bareng Iqra itu ya. Ngomong kalau nggak dapat ya. Apa tadi? Yang pertama ketika mulut terasa bau atau berbau, merasa mulutnya bau, nggak enak, nggak nyaman, berarti harus sikat gigi. Jangan jangan diem aja ya. Jangan malas menggosok gigi ya, jangan malas. Karena ketika mulut kita itu bau, maka orang lain tidak nyaman dekat dengan kita. Bener nggak? Malas kan mau dekat-dekat. Itu mulutnya tuh bau, nggak pernah gosok gigi. Gitu. Jadi nggak perlu kita gosok gigi disuruh-suruh, nggak perlu. Karena itu kebutuhan pribadi kita, bukan kebutuhan orang lain, tapi kebutuhan kita. Karena apa? Ketika mulut kita sudah bau dan tidak mau menggosok gigi, akhirnya apa yang ada? Bisa sakit gigi lah. Wong kadang gosok gigi sehari 3 kali aja masih sakit gigi, apalagi yang males gosok gigi. Oh yang gosok gigi aja masih sakit gigi, apalagi yang males. Jadi yang kedua, wa indal qiyami, wa inda, dan ketika al qiyami bangun minan naumi, bangun dari tidur, gosok gigi ya. Wa inda, dan ketika al qiyami hendak melakukan, wa indal qiyami ila sholati, hendak melakukan sholat. Jadi ketika akan melakukan sholat juga harus disunahkan untuk apa? Menggosok gigi. Jadi sebenarnya kalau kita ngikuti anjuran ini aman dari sakit gigi, bener nggak? Kan 5 kali. Kalau kita kan berapa kali? Anjuran dokter itu kan 2 kali ya. Kalau kita ngikuti sunnah ini 5 kali berarti, iya kan? Dijamin nggak sakit gigi kalau begini, iya kan? Jadi nggak harus setelah makan, tapi setiap mau sholat gosok gigi ini jamin deh nggak bakal sakit gigi. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, terus isya, gosok gigi terus, dijamin tidak akan sakit gigi. Yuk coba praktekkan mulai sekarang. Gak perlu disuruh-suruh, gosok gigi disuruh-suruh. Kemudian jam berapa sekarang? Masih. Oh masih 15 menit. Kalian pulang mau ngapain juga? Naumun shaimun ibadatun, Bu. Ya. Tidur itu sebagian dari ibadah bagi orang yang berpuasa. Tinggal bagaimana kalau seharian dari subuh sampai maghrib tidur, ya bukan ibadah itu namanya. Tidur yang wajar, bukan tidur yang selamanya. Dari pagi habis subuh tidur, bangunnya cuma sholat duhur, ya kalau mending kalau bangun. Kalau nggak bangun, ya kalau nggak bangun disolatin ya. Jadi kalau duhur nggak bangun, tidur aja nggak. Jadi kalau bangunkannya kalau puasa malas bangun, disolatin apa gimana gitu. Panggilin teman-teman deh, disolatin gitu. Berarti kalau orang sudah disolatin apa? Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dibangunin susah, yuk disolatin yuk. Langsung aja sholat di depannya. Allahu Akbar. Pasti bangun nanti. Pasti bangun. Coba ya, kalau ada temennya yang nggak mau bangun, udah sholatin aja. Kamu mau bangun apa mau disolatin? Tanyain gitu ya. Ditanyain, mau bangun sholat atau mau disolatin? Ya. Pasti langsung bangun. Jadi meskipun puasa, tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi kalau tidurnya terus menerus sampai lupa dengan kewajibannya, lupa membantu kepada orang tua, lupa nyapu, lupa nyuci, lupa mandi, lupa gosok gigi, sampai lupa semuanya, kemudian lupa sholat, maka ini bukan bagian daripada ibadah. Karena orang itu tidur maksimal itu sehari semalam 8 jam.
Kalau dari pagi sampai maghrib tidur berapa jam? Berapa jam? Jam 6 sampai jam 6 berarti 12. Berarti itu apa? Tidurnya? Enggak, dia belajar mati. Stimulasi mati. Iya kan? Kalau lewat 8 jam berarti stimulasi mati. Ntar kalau udah nggak bangun, kamu sudah siap ya gitu. Sudah siap aku sholatin gitu. Ya. Jadi kalau nggak bangun, kamu nggak mau bangun udah siap disolatin ya gitu. Ntar mau disiarkan dulu apa langsung disolatin gitu. Jadi tidurnya harus wajar, istirahat wajar ya. Nah. Faslun wa furudul wudu'i. Jadi fardunya wudu. Nah, ini mengulang lagi. Kira-kira masih ingat enggak ya? Furudul wudu'i, fardunya wudu sitatun ada 6. Asya'a perkara ada 6 perkara. Fardunya wudu itu dibagi menjadi 6. Yang pertama an-niyatu. Niat. Alhamdulillah masih ingat. Berarti tidak tidur. Berarti sadar. Karena tadi doanya kan nggak bismika Allahumma ahya bismika amut, jadi nggak ada yang ngantuk kayaknya. Kalau yang di sini ngantuk berarti tadi doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi kalau ngajinya itu ngantuk, megang kitab, megang di depan mejanya, megang pulpen itu kok tidur, berarti tadi doanya bismika Allahumma ahya. Jadi doanya doa mau tidur. Inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Membasuh apa? Membasuh apa tadi ini? Wa ghuslul wa ghuslul wajhi. Mana tadi? Ketika membasuh wa ghuslul wajhi dan membasuh wajah, wa ghuslul yadaini. Jadi tadi ketika membasuh wajah. Niat bersamaan dengan membasuh wajah maksudnya niatnya itu. Jadi nggak boleh terpisah. Niat nawaitul wudu al-asghari fa ta'ala baru membasuh, ini nggak boleh. Jadi niat bersamaan dengan membasuh. Yang kedua yaitu wa ghuslul wajhi, melaksanakan membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini. Apa artinya? Membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqo ini sampai sikut atau kedua sikut? Kedua. Karena dua, anggota wudunya kan dua. Wa mashu ba'dir ra'si dan wa mashu dan mengusap ba'dir ra'si sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini sampai mata kaki. Kaki punya mata ini. Supaya apa? Kok ada mata kaki? Supaya berhati-hati kalau berjalan. Tapi kadang masih nyandung juga kan itu. Wa tartibu yang keenam tertib. Loh, telinga kok nggak ada? Ada nggak telinganya? Iya. Jadi telinga, membasuh telinga itu hukumnya sunnah karena sudah di awal sudah ada saat bersamaan membasuh wajah sampai membasuh wajahnya sampai ke telinga.
Seandainya nggak basuh telinga juga tidak apa-apa, nanti tidak mengusap telinga tidak apa-apa, karena tidak masuk pada fardunya wudu. Wat tartibu dan tertib alama dzakarnahu alama dzakarnahu sesuai dengan yang telah disebutkan. Jadi harus urut. Tertib itu urut. Tidak boleh tangan dulu baru muka. Muka dulu baru niat. Kaki dulu baru kepala. Tidak boleh. Harus berurutan. Mendahulukan yang pertama dan mengakhirkan yang akhir. Karena itu kalau datangnya pertama ya pulang pertama. Kalau datangnya terakhir ya pulang terakhir. Kan gitu. Jangan datang terakhir, pulangnya pertama. Berarti nggak tertib. Nggak pernah belajar, maunya ranking 1. Berarti tidak tertib. Tidak pernah belajar, tidak pernah murojaah, maunya apa? Maunya pinter jadi guru langsung, ya nggak bisa. Semuanya butuh proses, prosesnya harus tertib. Kalau nggak tertib ya loncat-loncat jadinya. Loncat-loncat, bolong-bolong, terus apa lagi? Jadi ada yang tertinggal. Kemudian wa sunanuhu dan sunnahnya wudu. Asyaratu asya'a ada 10. Nah, kalau fardunya itu cuma 6, yang banyak sunnahnya daripada fardunya. At-tasmiyatu yang pertama membaca bismillah, membaca basmalah itu sunnah. At-tasmiyatu yang pertama membaca basmalah. Wa ghuslul kafaini membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihima sebelum idkhalihima dimasukkan kedua telapak tangan maksudnya al-ina'i ke dalam bejana. Nah, ini kalau yang wudunya di di bak mandi yang airnya lebih dari 2 kolah. Jadi cuci tangannya tidak boleh di dalam, harus di luar. Misalkan bak mandinya airnya lebih dari 2 kolah kan boleh. Wudunya boleh langsung begini, tapi cuci tangannya tidak boleh di situ. Disunahkan cuci tangan di luar bak mandi. Ya, kata dia. Ya. Kemudian wal madmadatu apa madmadoh? Yang ketiga wal madmadatu berkumur-kumur itu sunnah. Wal istinsak artinya menghirup air ke dalam hidung, ke dalam lubang hidung, nyedot air. Ini biar nggak gampang pilek. Manfaatnya itu kalau sering begitu itu tidak gampang pilek. Jadi manfaatnya menyedot air atau menghisap air ke dalam hidung. Itu manfaatnya secara kesehatan itu tidak mudah pilek karena bersih. Coba. Kalau pertama memang kayak bersin-bersin gitu pertama. Pasti akan merasakan bersin, nggak nyaman. Tapi kalau udah biasa itu akan nyaman. Kalau nggak dilakukan tidak nyaman malah. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si. Nah, mengusap seluruh kepala. Wa mashul udunaini mengusap kedua apa udun? Telinga, itu sunnah. Zahirihima
baik yang bagian luar, wa batinihima dan bagian dalam. Bima'in jadidin dengan air yang jadid. Apa artinya? Baru. Wa tahlilul lihyati dan menyela-nyelai jenggot bagi laki-laki ya. Perempuan yang nggak ada jenggotnya laki-laki, jadi nyela-nyela dengan air, jenggotnya dikasih di sela-sela dibersihin. Siapa tahu kalau yang suka yang jenggotnya panjang habis makan nasinya tertinggal, makanannya tertinggal di jenggotnya, itu maksudnya begitu. Al-kasati wa tahlilul lihyati dan menyela-nyelai jenggot al-kasati yang tebal. Ini jenggotnya yang tebal ini disunahkan untuk dibersihin dengan air. Wa tahlilu dan menyela-nyelai asobi'i. Apa asobi? Jari-jari. Al-yadaini kedua tangan, warrijlaini dan kedua kaki. Jadi menyela-nyelai jari-jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki itu sunnah. Wa taqdimul yumna yang keberapa ini? Ayo keberapa? Keberapa? Delapan. Mendahulukan watak dimul yumna, mendahulukan anggota yang kanan dari alal yusra, dari yang kiri. Dari kanan dulu diutamakan. Meskipun boleh misalkan kiri dulu, wudu kiri kan nggak masuk dalam fardunya wudu, tapi sunnahnya adalah kanan dulu. Maka kalau ada orang salah kok kiri dulu, jangan disalahin ya, jangan menyalahkan karena bukan masuk pada fardunya wudu. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri masuk pada kategori sunnahnya berwudu. Jadi kalau ada orang lupa kok yang kiri dulu, jangan Kak Salo kiri dulu gitu. Jadi lihat lagi syarat rukunnya wudu apa, fardunya wudu apa, dilihat lagi. Jadi ini perkara yang sunnah. Wat toharatu Watoharatu dan membersihkan atau mensucikan salasan 3 kali. Jadi membasuhnya atau membersihkan semuanya, melakukan semuanya itu maksimal 3 kali, tidak boleh lebih. Membasuh mukanya juga cukup 3 kali. Tidak boleh. Airnya banyak saya 5 kali gitu. Kalau berlebihan menjadi makruh karena apa? Masuk pada mubadzir, memubadzirkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, akhirnya kita pakai. Karena apa? Ketika sudah dipakai kan menjadi air mustamah, tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu. Kecuali kalau di sungai ya. Wal muwalatu dan melakukan keseluruhan fardunya. Itu yang terakhir fardunya wudu. Fardunya wudu tadi ada berapa? Ada 6. Kalau sunnahnya wudu ada berapa? 10. Ternyata bukan 10, 11 sebenarnya. Cuma ditulis 10. Menyela-nyela jari kedua tangan dengan kaki ya, dan mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Jadi jumlahnya sebenarnya ada 11 ya. Jadi sunnah ini namanya sunnah, tidak wajib dilakukan. Tapi kalau dilakukan ini sangat baik, menambah pahala. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya?
Atau ganti ibu yang bertanya. Bu, bisa syafaatinya kapan, Bu? Kamu maunya kapan, hukum maghrib? Boleh. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil wasilatil barakatil karomati. Saya Abi Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Ashifani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.